Gugurnya Pangeran Bratakelana dan murka Sunan Gunung Jati. Carita Purwaka Carubanagari mencatat bahwa Pangeran Bratakelana dilahirkan pada tahun 1489 Masehi. Ia merupakan putra Sunan Gunung Jati, Sultan Cirebon, seorang tokoh besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa bagian barat. Sejak kecil, Pangeran Bratakelana dikenal sebagai pribadi tangguh, berani, dan memiliki kesaktian luar biasa. Ketika menginjak usia remaja, ia dinikahkan dengan Ratu Nyawa, putri Raden Fatah, Sultan Demak Bintoro yang pertama. Pernikahan ini bukan sekadar ikatan keluarga, tetapi juga simbol eratnya hubungan politik dan keagamaan antara Cirebon dan Demak. Menurut naskah Wangsakerta, pada suatu masa Pangeran Bratakelana melakukan perjalanan pulang ke Cirebon melalui jalur laut. Perjalanan laut kala itu memang menjadi pilihan utama, namun juga penuh risiko. Perairan utara Jawa dikenal rawan oleh perompak laut yang sering mengincar kapal-kapal bangsawan dan saudagar. Di tengah lautan, ketika kapal Pangeran Bratakelana melintas perairan Gebang, tiba-tiba segerombolan bajak laut menghadang. Mereka berniat merampok dan menguasai kapal. Pertempuran sengit pun tak terelakkan. Pangeran Bratakelana bersama para pengawalnya bertempur dengan gagah berani di atas geladak kapal. Meski jumlah bajak laut jauh lebih banyak, mereka kewalahan menghadapi kesaktian sang pangeran. Senjata apapun yang diarahkan kepadanya seakan tak mampu melukai tubuhnya. Namun keadaan kian genting. Satu persatu pengawal gugur, sementara bajak laut terus berdatangan. Dalam kondisi terdesak, Pangeran Bratakelana memerintahkan sisa pengawalnya untuk menceburkan diri ke laut demi menyelamatkan nyawa. Ia memilih bertahan seorang diri, menghadapi musuh dengan keberanian tanpa gentar. Melihat Pangeran Bratakelana tak dapat dilumpuhkan dengan cara biasa, salah seorang bajak laut yang membawa seekor anjing kemudian melakukan siasat keji. Anjing tersebut dibunuh, lalu darahnya dioleskan ke senjata. Dengan senjata yang berlumur darah anjing itulah akhirnya Pangeran Bratakelana berhasil dilukai dan ditebas. Sang pangeran gugur di atas kapal, mengakhiri perlawanan heroiknya. Tanpa rasa hormat, para bajak laut melemparkan jasad Pangeran Bratakelana ke laut, lalu meninggalkan lokasi. Beberapa waktu kemudian, jasad tersebut terdampar di pantai dan ditemukan oleh penduduk setempat. Mereka tidak mengetahui bahwa jenazah itu adalah putra Sultan Cirebon. Oleh warga, jasad tersebut dimakamkan secara sederhana di wilayah Mundu. Peristiwa perampokan dan pembunuhan itu kemudian sampai ke telinga Sunan Gunung Jati. Mendengar kabar wafatnya putra tercinta dengan cara yang kejam, Sunan Gunung Jati diliputi duka mendalam sekaligus murka. Ia bersumpah membersihkan perairan Cirebon dari para perompak laut yang telah menumpahkan darah putranya. Untuk tugas itu, Sunan Gunung Jati mengutus seorang panglima perang kepercayaannya, Jaka Taruna, yang bergelar Ki Gede Bung.